Halo selamat malam, putra bungsu Presiden Jokowi belakangan ramai diperbincangkan maju di Pilkada Jakarta. Kaisang Pangarep disodorkan Golkar untuk berduet dengan pengusaha Jusuf Hamka atau Bapak Alun. Tidak mengiyakan, Kaisang justru mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bertarung di Jakarta. Di sisi lain, elektabilitas Kaisang menjulang di antara tokoh-tokoh yang digadang-gadang maju di Pilkada Jawa Tengah. Kemana Kaisang berlabuh, Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah? Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep belakangan ramai diperbincangkan maju di Pilgub Jakarta berduet dengan pengusaha yang juga politikus Partai Golkar Jusuf Hamka. Dalam pertemuan di gedung DPP Golkar Jakarta Pusat Kamis sore, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyodorkan Jusuf Hamka sebagai calon wakil gubernur untuk mendampingi Kaisang di Jakarta. Erlangga menyebut Jusuf Hamka sebagai politisi Partai Golkar sekaligus pengusaha jalan tol berpengalaman di bidang infrastruktur untuk menghadapi persoalan kemacetan di Jakarta. Untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan Koalisi Indonesia Maju. Meski begitu, Erlangga menegaskan dirinya masih akan mengusulkan alternatif ini pada Koalisi Indonesia Maju hingga batas pendaftaran paslon 27 Agustus mendatang. Kaisang juga tidak serta-merta menerima tawaran Erlangga. Kaisang justru mengelak dan mendorong Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil untuk mencari tantangan baru bertarung di Pilgub Jakarta 2024. Masih banyak waktu, sebenarnya masih 49 hari lagi. Dan kalau kita lihat di survei, emang Pak Anies ini sekarang yang paling tinggi. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan. Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29. Selain di Jakarta, Kaisang juga digadang-gadang maju di Pilgub Jawa Tengah. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas 10 nama calon gubernur potensial dalam pemilihan gubernur Provinsi Jawa Tengah. Hasil survei indikator sementara menunjukkan 3 nama dengan elektabilitas tertinggi diisi oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Meskipun Mas Kaisang berada di peringkat pertama dengan margin of error 3,5%, plus minus itu tidak signifikan dibanding Ahmad Lutfi. Taj Yassin mengintip di peringkat ketiga disusul nama-nama lain. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa meski Kaisang Pangarep ada di posisi teratas, posisinya belum dominan di peringkat pertama karena masih ada margin of error sebesar 3,5%. Sehingga ia menyimpulkan antara nama Kaisang dan Ahmad Lutfi masih bersaing ketat. Namun ketimbang bersaing ketat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut Kaisang sangat mungkin berduet dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Kalau Mas Kaisang dengan Mas Lutfi juga menurut saya bagus ya.
Kedua-duanya adalah tokoh di Jawa Tengah, ya. Mas Kaisang sangat kuat di Jawa Tengah, Pak Lutfi juga kuat. Tinggal nanti dibicarakan di level koalisi seperti apa. Lantas, kemana Kaisang Pangarep akan melangkah? Berduet dengan pengusaha senior di Jakarta atau didampingi jenderal polisi untuk bertarung di kandang banteng, Jawa Tengah? Tim Liputan CNN Indonesia. Baik, terima kasih. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri tepuk tangan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum data hasil survei yang dirilis oleh beberapa lembaga survei. Contohnya Lembaga Survei Indonesia dan juga Indikator Politik Indonesia. Kedua lembaga survei ini memotret tingkat elektabilitas putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan tokoh lainnya di Pilkada Jawa Tengah. Dan berikut hasilnya, saya tunjukkan yang pertama dulu ya. Elektabilitas Pilkada Jawa Tengah 2024 ini versinya LSI, Lembaga Survei Indonesia periode 21 hingga 26 Juni. Top of mind, 5 teratas, ternyata Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi elektoralnya di 5,2%. Ini kalau Anda datang ke kota Semarang ataupun kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah sudah banyak sekali baliho-baliho dari Pak Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Di posisi kedua ada putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dengan 2,5%. Kemudian ada Ketua DPD Gerindra Sudaryono dengan 2,1%. Bambang Pacul atau Bambang Wuryanto, Ketua Bapilu PDI Perjuangan 1,8% dan Bupati Kendal dengan 1,7% yakni Dito Ganinduto. Ini top of mind 5 teratas. Kita lihat bagaimana simulasinya. Simulasi 6 kandidat Pilkada Jawa Tengah 2024 ini lebih rigid lagi ya angkanya. Kita akan lihat di sini ternyata putra bungsu Presiden Jokowi Mas Kaisang Pangarep menduduki posisi pertama dengan 25,6%. Kemudian disusul oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi dengan 16,1%. Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah pendampingnya Mas Ganjar Pranowo ini ada Taj Yassin Maimun sekaligus putra pendiri P3 Mbah Mun dengan angka 13,4%. Kemudian masih ada politisi senior PDI Perjuangan yang juga ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dengan 9,7%. Ada Abdul Wahid dengan 6,2%, Sudaryono dengan 6%. Yang tidak tahu atau tidak jawab masih cukup tinggi ya. Ada 22,9% masyarakat Jawa Tengah yang belum menentukan pilihan kepada siapa mereka akan memilih di Pilkada Jawa Tengah. Kita lihat. Slide selanjutnya kita bandingkan dengan surveinya Indikator Politik. Kalau tadi versinya LSI di top of mind dan juga simulasi 6 nama. Sekarang kita beralih ke Indikator Politik. Mirip-mirip sebetulnya hasilnya. Elektabilitas Pilkada Jawa Tengah 2024 top of mind 5 teratas. Surveinya periode 10 sampai 17 Juni. Kapolda Jawa Tengah masih sukses bertengger di posisi puncak. Ada 8,6% Pak Ahmad Lutfi. Kemudian Bupati Kendal cukup tinggi ya di 4,6% karena Mas Diko ini juga sudah pasang beberapa baliho di kota-kota seperti kota Semarang, tapi tampaknya Golkar nggak akan mendukung Mas Diko untuk maju di Pilkada Jawa Tengah, tapi lebih ke Pilwalkot Semarang. Kemudian ada mantan Wagub Jawa Tengah Taj Yassin Maimun dengan 4,3%, Bambang Wuryanto 4,1% dan putra Presiden Jokowi di 4%. Itu top of mind 5 teratas. Kita akan lihat simulasinya seperti apa. Versi indikator, simulasi 6 kandidat Pilkada Jawa Tengah, versi indikator periode 10 sampai 17 Juni. Ternyata untuk simulasi 6 kandidat putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ada di posisi puncak dengan 24,8%, disusul sedikit oleh Irjen Polisi Ahmad Lutfi, Kapolda Jateng 20,3%, Wagub Jateng, mantan Wagub Jateng Taj Yassin Maimun di 16,8%, Bambang Pacul di 10%, Bupati Kendal Dito Ganinduto 7,9% dan Abdul Wahid 3,4%. Yang tidak tahu atau tidak jawab masih cukup tinggi ya di 16,8%. Jadi kalau kita bandingkan dari survei LSI dengan survei indikator, ternyata masih banyak lebih dari 20% masyarakat Jawa Tengah belum tahu akan memilih siapa di Pilkada Jawa Tengah karena mungkin belum terbentuk pasangan calon yang akan maju. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya belum ada sehingga mereka masih meraba-raba.
Kita lihat ini tadi di Pilkada Jawa Tengah. Bagaimana dengan di Pilkada Jakarta? Kita akan lihat elektabilitas tokoh di Pilkada Jakarta, 7 nama teratas, survei Kata Data Insight Center, periodenya agak lama, 3-9 Mei 2024, jadi ternyata belum ada lembaga survei yang menelurkan ataupun memproduksi survei untuk Pilkada Jakarta. Kita lihat ternyata mantan Gubernur DKI Jakarta, sekaligus kader dari PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama menempati posisi tertinggi dengan 33,2%. Jadi ini bisa jadi peluangnya Pak Ahok untuk maju kembali di kontestasi Pilgub November mendatang diusung oleh PDI Perjuangan. Yang kedua ada mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan Capres yang sepertinya akan turun kelas ke Pilgub DKI. Ada Anies Baswedan 25,4%, kemudian mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di 20%, Ahmad Saroni, Crazy Rich Priuk, politisi Nasdem di 5,3%, kemudian mantan Wagub DKI yang juga Menparekraf Mas Sandiaga Uno di 4,6%, sementara Tri Risma Harini, Menteri Sosial di 3%, dan putra Presiden Jokowi lumayan untuk seorang newcomer di ibu kota ternyata angkanya 2,2% untuk Mas Kaesang Pangarep. Dan kalau kita lihat Mas Kaesang Pangarep beberapa waktu kebelakang setiap Jumat selalu sholat Jumat dan itu dipublikasikan di sosial medianya sampai kemarin datang juga ke Jakarta Fair, ke beberapa titik di Jakarta. Apakah ini sinyal Mas Kaesang ini akan maju di kontestasi Pilkada Jakarta atau justru Mas Kaesang tertarik untuk ke Pilkada Jawa Tengah di mana elektoralnya paling tinggi karena ada efek bapaknya, efek Presiden Jokowi. Nanti saya akan tanya kepada para narasumber saya kemana Kaesang Pangarep akan berlabuh, Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Tengah. Setelah ini usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Masih ada waktu 2 bulan. Tetapi apabila kesempatan itu ada dan Mas Kaesang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung. Oh, elektabilitas saya tinggi. Ya, emang bagus pasti elektabilitas saya. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaesang? Ya nggak apa-apa, buat Mas Kaesang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Iya dong, menjadi salah satu pertimbangan juga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep belakangan ramai diperbincangkan maju di Pilkada Jakarta. Kaesang Pangarep disodorkan Golkar untuk berduet dengan pengusaha Babah Alun atau Jusuf Hamka. Tidak mengiyakan, Kaesang justru mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bertarung di Jakarta. Di sisi lain, elektabilitas Kaesang menjulang di antara tokoh-tokoh yang digadang-gadang maju di Pilkada Jawa Tengah. Kemana Kaesang Pangarep berlabuh, Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada politikus senior PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando. Selamat malam Bang Ade. Malam. Ada Ketua DPP Partai Golkar, Mas Dev Laksono. Selamat malam Mas Dev. Selamat malam. Udah 2 minggu berturut-turut, minggu ketiga saya kasih payung nanti ya. Terima kasih. Dapat piring cantik. Ada Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Mas Aryo Bimo. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam, selamat malam. Ada Direktur Eksekutif dari Indo Strategik sekaligus pengamat politik dari Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Umam. Malam. Terima kasih sudah bergabung dan seperti biasanya kita juga mengundang teman-teman mahasiswa sebagai perwakilan dari pemilih muda yang jumlahnya lebih dari 50% pada Pilkada November 2024 mendatang. Dan malam ini yang hadir langsung di studio CNN Indonesia ada Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Tepuk tangannya untuk teman-teman dari Pembangunan Jaya.
Nanti teman-teman bisa mengkritik, memberikan pertanyaan ataupun mencurahkan isi hati. Kenapa Mas Kaisang harus maju di pilkada nanti gitu ya? Nanti teman-teman bisa bertanya kepada para narasumber ataupun mengungkapkan isi hatinya ya. Saya mau langsung dulu ke Bang Dev. Tadi kita sudah dengarkan pernyataan resmi dari Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, di mana Pak Erlangga pada saat pertemuan dengan Mas Kaisang Pangarep ataupun dengan teman-teman dari PSI, kemudian melontarkan usulan mendorong pengusaha Babah Alun atau Pak Jusuf Hamka untuk berduet dengan Mas Kaisang Pangarep. Apa pertimbangannya? Ya, jadi gini, kita ngelihat dua figur ini ya. Mas Kaisang, tokoh muda, politisi, penuh semangat dan idealisme yang tinggi. Ya, kan kalau di Eropa ada misalnya Jordan Beaufort tuh yang hampir jadi Perdana Menteri Prancis, cuman karena partainya tidak bisa memenuhi koalisi, jadi makanya akhirnya kalah sama partainya Macron. Terus saya sama-sama pemuda, sama-sama visioner. Lalu kita lihat Babah Alun. Babah Alun itu seorang dermawan, filantropis, terus juga mengerti tentang pembangunan infrastruktur, membangun jalan tol seluruh Indonesia. Kita lihat kondisi Jakarta saat ini, ya sekarang DKI akan berubah menjadi DKJ, jadi membutuhkan pembangunan infrastruktur yang besar, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya ini adalah dua figur yang cocok, ya muda, visioner, semangat tinggi, terus juga kedua nanti didampingi sama Babah Alun. Ya kita kalau ingat kayak Ahok cuman santun. Gitu. Jadi maksudnya mau seperti itu. Tapi tadi Mas Div mengatakan bahwa mencontek ataupun langsung panas tuh, ada langsung panas tuh. Gak apa-apa, kita memantik dikit kan. Mencontek Santun daripada kebijakan. Oke, kesatuan kebijakan. Santun, pernyataannya tapi kebijakannya korup. Oke. Kebijakannya siapa nih? Kebijakan siapa yang korup, Mas? Soalnya belum menjabat siapa itu yang Babah santun? Alun. Maksudnya aku Pak Jokowi santun loh. Secara umum. Oke. Secara umum soal kesantunan politik ini jangan terlalu disebutkan arti dalam pengertian pejabat fungsional atau pejabat publik ya. Kesantunan kalau orang melihat saat ini lebih pada kesantunan kebijakan. Oke. Kadang-kadang seorang pejabat publik kasar atau kadang kurang pada tempatnya menyampaikan pernyataan, itu lebih bisa dimaklumi daripada bentuk-bentuk kesantunan yang justru berakibat pada hal-hal yang merugikan Ini rakyat. menyindir siapa? Enggak, aku bicara soal umum aja. Tadi kan Ahok tapi di dikatakan- politisi Indonesia ada ya, banyak kayak gitu ya. Ahok dikatakan tidak santun. Iya. Dalam Saya cuma pernyataan bilang, implisit saya bilang lebih yang ini santun. santun Saya gitu. katakan Ahok ini pernyataannya mungkin dianggap kurang santun. Tapi dalam kebijakan untuk DKI itu dia sangat santun. Oke, untuk Jakarta lebih pas yang mana menurut PDI Perjuangan? Lebih butuh orang yang santun, tapi Enggak, idealnya dua-duanya. Oh, lah. idealnya dua-duanya. dua-duanya. Tapi kalau harus memilih, Ya. saya kira rakyat lebih memilih kesantunan kebijakan. kesantunan kebijakan, meskipun penyampaiannya kurang santun. Ya, itu kan masalah taste saja. Oke. Ya kan, Tapi PDI masalah Perjuangan selera juga aja. PDI Perjuangan pernah loh mengusung tokoh yang sangat santun. Oh iya, Iya. Pak Jokowi santun. Iya. Jadi Kebijakannya tadi mengacu santun. ke Pak Jokowi maksudnya? Enggak, dia kritik terhadap Ahok. Kan dia ngeritik Ahok. Iya. Saya kan Ahok separtai dengan saya. Iya. Saya membela Ahok. Oke. Bahwa Ahok mungkin dikatakan pernyataannya dianggap kurang santun, tapi menyangkut masalah kepentingan publik, menyangkut masalah kepentingan rakyat, masalah kepribadian pada rakyat, Ahok sangat santun. Oke, berarti kesimpulannya Golkar ingin mencontek gayanya Pak Ahok begitu ya, makanya menduetkan Bukan Pak Jusuf Hamka mencontek. dengan Mas Saya Kaisang. melihat Karena bahwa mirip-mirip Pak figur- Jusuf Hamka dengan Pak Ahok Nah, figurnya. nggak gini. Kemampuan Pak Jusuf Hamka ya itu minimal ya sudah terbukti sepandan, Oke. bahkan bisa melebihi. Karena apa? Karena belum pernah Kemampuan di menjabat. mana nih? Karena belum pernah menjabat. Kemampuannya di mana? Ya, kemampuan dalam membuat kebijakan, kemampuan dalam Belum jadi pengusaha, belum pernah jadi eksekutif, Mas Dev. makanya kalau jadi eksekutif Belum bisa belum lebih punya lagi. kemampuan dong, kemampuannya belum teruji dong. Nah, makanya kan Oke. belum aja sudah sepandan. Bagaimana bila sudah menjabat? Bisa melebihi lagi. Oke. Gitu. Tapi di antara semua kader Golkar, kenapa pilihannya ke Jusuf Hamka? Wah, kenapa Banyak tidak? loh. Selama ini Jusuf Hamka nggak pernah muncul, Ya. tidak pernah disebut sebagai politisi resminya Golkar. Jadi staf khususnya Pak Erlangga, iya, staf khususnya Menteri Perekonomian. Tunggu dulu, Ya kalau misalnya bilang gitu, bahwa menganggap bahwa membatasi ruang lingkupnya Pak Jusuf Hamka. Oke. Nah, lihat dulu sejarahnya. Pak Jusuf Hamka itu sebenarnya di Golkar sudah lama, tapi memang lama di belakang ke layar. Ya, banyak pengurus Golkar itu ya yang tidak selalu ke depan menyatakan bahwa saya pengurus Golkar, saya jabatan saya ini, jabatan itu, akan tetapi aktif di dalam Golkar. Oke. Ada sumbangsinya.
dalam kebijakan, dalam program, dalam acara selalu hadir. Oke. Nah ya itulah Pak Yusuf Banyak Hamka. yang mencibir nih Golkar nggak serius nih dorong kadernya, makanya yang didorong Pak Yusuf Hamka aja. Memang kenapa kurang serius dengan Pak Yusuf Hamka? Ya makanya itu pertanyaannya, kenapa mendorongnya Yusuf Hamka? Jadi Kenapa di Kenapa publik tidak mendorong Kamil misalnya gitu loh. nanti saya masuknya ke situ. Jadi ada tempatnya. oh, oke, itu Kan Pak Anda Ade udah mau. masuk ya. Oke, saya mau ke Bang Ade dulu. Bang Ade, bagaimana kemudian PSI merespon usulan Ketua Umum Golkar menduetkan antara Mas Kaisang dengan Yusuf Hamka? Karena PSI katanya belum sepakat dan kayaknya roman-romannya nggak setuju-setuju banget, gimana? Belum sepakat tuh artinya begini, sampai saat ini kalau datangnya dari Mas Kaisang sendiri, dia belum menyatakan apapun nih mengenai dia milih ke Jakarta atau ke Jawa Tengah atau ke daerah lain atau sama sekali nggak maju. Ya. Nggak ada sebuah pernyataan definitif dari beliau tentang oke, saya akan bersedia nih menerima lamarannya Golkar atau siapapun ya sebelum ini. Tapi juga tidak ingin, dia belum mengatakan bahwa dia akan bergerak ke Jawa Tengah, mengingat kalau dalam hitung-hitungan saya, kalau saya kan melihatnya dari peluang kemenangan. Kalau peluang kemenangan dari hasil survei yang Nana sampaikan di depan tadi, kan sudah sangat jelas. Jawa Tengah sebetulnya lebih paling menjanjikan. kuat, lebih menjanjikan adalah Jawa Tengah. Apalagi kalau disandingkan dengan Kapolda Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi kan, itu kalau dikombinasikan kedua suara tersebut 20-an persen kan, kalau digabung udah 40%. Jadi seandainya pakai logika saya nih, lagi-lagi saya tidak mewakili PSI secara keseluruhan ataupun mewakili Mas Kaisang apalagi ya. Tapi kan Sebetulnya, aspirasi kader. nah kalau dihitung-hitung nggak pakai logika aja deh kita ya. Yang lebih memungkinkan bagi dia untuk bisa memperoleh posisi pimpinan daerah adalah di Jawa Tengah daripada di Jakarta. Itu secara di Jakarta, angka statistik elektoral. Betul, dan di Jakarta seperti Nana juga tunjukkan hasil penelitian siapa ya yang menunjukkan Ahok itu berada di nomor pertama tadi 33% kata data. Kan di sana Anda juga lihat ya. Siapa Mas Kaisang itu berada di angka yang sangat rendah. 2,2%. Walaupun Anda bilang ini sebuah kejutan bagi seorang yang baru newcomer. Tapi bandingkan di Jawa Tengah dia 23 something ya. Di Jakarta cuma 2%. Menurut saya memang yang lebih logis adalah dia memilih ke Jawa Tengah. Kalau Anda ditanya oleh Ketua Umum Anda akan menyarankan Mas Kaisang kemana? Jawa Tengah. Jawa Kalau Tengah, saya, oke. ya, kalau saya. Tapi persoalannya Ketua Umum Anda lebih suka untuk belusukan di Jakarta. Setiap sholat Jumat, hari Jumat, kemudian ketemu warga, kemudian kemarin datang ke PRJ, terus kemudian belusukan ke beberapa titik-titik lain di Jakarta. Artinya lebih tertantang sepertinya di Jakarta Bang Ade daripada di Jawa Tengah. Pertama saya harus luruskan dia itu sholat Jumat ya dari dulu. Iya. Ya, tapi dulu sholat Jumatnya nggak diposting. Dulu nggak diposting. Ya sekarang diposting. Kenapa harus diposting? Setiap tindakan politisi itu pasti ada tujuannya Bang Ade. Jadi betul, apa? Betul. Saya setuju, saya setuju. Saya mau mengatakan bahwa kan salah satu Anda istilah tes ombak itu kan ngerti juga lah ya. Oke, jadi ini tes ombak. Saya membayangkan ya adalah bahwa jadi sholat Jumat bukan cuma sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat ini tes ombak. Nah sholat Jumatnya sih dari dulu. Kan postingannya baru sekarang ya. Postingannya untuk tes ombak. Ya bukan cuma itu, tapi kan juga belusukan, ada bilang kan ketemu sama siapa begitu ya. Dilihat nih kalau dalam waktu misalnya sebulan dari sekarang atau 2 minggu dari sekarang ada survei lagi, ada nggak sebetulnya efek terhadap suara Mas Kaisang di Jakarta? Kita kan nggak tahu ya. Kalau ingin meyakinkan bahwa kalau sampai akhirnya orang bilang nggak ada harapan lah Mas Kaisang di Jakarta itu mau Golkar kayak misalnya saya nggak bilang bahwa Golkar tidak punya kekuatan, tapi mau Golkar, Gerindra, semua membantu pun suaranya masih segitu-segitu aja. Buat apa juga maju kalau akhirnya toh akan kalah. Jadi saya tegaskan Bang Ade sekali lagi, saya garis bawahi bahwa sholat Jumat yang diposting di media sosial dan belusukan itu adalah bagian dari strategi tes ombak ya? Saya. Iya ya, strategi tes ombak ya? Itu belum tentu Mas Kaisang. Kata Anda kan kader PSI. Ya kan, Mas Kaisang bisa saja melakukannya tidak untuk tes ombak kan. Tapi Anda memaknainya itu sebagai strategi tes ombak. Kalau orang sekarang nanya, politisi senior. Kok dulu sholat nggak pernah diposting, kok sekarang diposting? Ya mungkin aja alasannya bukan karena dulu nggak sholat ya. Dari dulu pun dia sholat, dia sangat patuh tuh. Siapa Mas Kaisang, Mas Gibran itu sama-sama taat tuh sholat 5 waktunya ya. Tapi sekarang baru diposting. Sekarang baru diposting. Jadi Anda mengakui bahwa itu baru diposting ya. Iya. Jadi itu bagian dari strategi tes ombak. Paling ntar saya ditegur, enggak saya dari dulu ngeposting katanya. Jadi Bang Ade kembali lagi ya dengan usulan menduetkan Mas Kaisang dengan Yusuf Hamka di Pilkada Jakarta.
Kalau dari segi PSI melihatnya bagaimana? Enggak, pertama saya jelaskan dulu ya, belum ada jawaban yang definitif. Oke, tapi dia mau kalau maju saya di mana ditanya ya, menurut saya memang tidak terlalu menjanjikan ya pasangan Yusuf Hamka dengan Mas Kaisang ya. Oke, Kan namanya kita kan jadi bicara- Ka'bah. Kaisang Babah Iya, iya. Alun. Itu Anda yang nemuin ya? Nggak, itu yang bilang Oh, Pak ini Yusuf Hamka, kita Yusuf cuma Hamka, mengutip ya. aja. Jadi gini, menurut saya lawan terbesar di Jakarta dan yang paling besar peluangnya untuk menang adalah Anies Baswedan. Walaupun di survei yang Anda sajikan tadi, dia cuma nomor 2 ya. Iya, iya. Tapi melihat pengalaman 2016-2017 dulu, ya sampai sekarang pun saya rasa bahkan dari hasil Pilpres kemarin, kan ketika nyampe ke Suaranya Jakarta, beda cuma sedikit. 41-41 Iya. lawan 18 di Mas Ganjar kan. Iya. Jadi suara pendukung buat Mas Anies itu luar biasa di Jakarta. So, kalau kita termasuk PDIP ingin mengajukan lawan terhadap Mas Anies, memang harus seseorang yang sangat kuat, seseorang yang punya daya tarik yang kuat. Makanya saya percaya, saya ngerti kalau misalnya yang diajukan adalah Pak Basuki Pak Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama, walaupun saya sih takut kalau Pak Ahok lagi yang maju, ini soal politik identitas Kembali muncul lagi. ya. Oke. Kalau lawannya Yusuf Hamka itu sesama Islam yang sama-sama inilah, sama-sama ya terbuka gitu. Modern Oke. ya. Daripada kalau hadapannya dengan Pak Ahok ya. Iya. Tapi saya rasa ini sebetulnya Jakarta itu sudah sangat jelas nih siapa yang paling kuat untuk bisa meraih suaranya. Tadi- Pak Anies atau Pak Ahok atau nggak tahu siapa lagi. Tadi Anda katakan bahwa siapapun yang melawan Mas Anies itu harus sosok yang kuat dan memiliki kekuatan yang kuat. Ya. Mas Kaisang kurang kuat. Putranya presiden loh, Pak Jokowi loh, Angkanya efeknya tinggi loh. 2%, nah. Iya, kalau Pak Jokowi ikut belusukan di Jakarta, Kan seperti Pak- dulu Pak Jokowi belusukan buat Pak Prabowo kan bisa mendongkrak suara. Pak Jokowi nggak pernah campur tangan, kami di PSI lihat. Kan PSI ketuanya namanya Mas Kaisang. Iya. Pak Jokowi apa campur tangan? Oke. Kan suaranya cuma berapa? 2,9% kan? Jadi ini menunjukkan bahwa jangan takut nih buat teman-teman semua. Ya, Pak ya. Jokowi itu nggak gitu cara kerjanya. Jadi dibiarkan aja bertarung. Oke. Saya duga sulit sekali buat Mas Kaisang kalau apalagi disandingkannya Ya. dengan Pak Yusuf Hamka Oke. untuk bisa memperoleh suara cukup signifikan Baik. untuk melawan orang seperti Mas Anies Anies, Baswedan oke. atau Ahok barangkali. Oke, jadi nggak menjanjikan duetnya Kaisang dengan Yusuf Hamka. Ini Golkar serius nggak sih? Pengen Mas Kaisang misalnya Tanya menang sama di Mas Arya, Jakarta? mungkin ada opsi. Enggak, ini opsi kita lain ingin lagi. tanya dulu. Opsi Golkar lain kan lagi yang nggak? Bisa nggak Mas mengeluarkan Arya? itu. Atau Ahok Baba Alun itu kita sandingkan. Gimana, Nah. Mas Dev? Ya. Ya itu kurang menjanjikan duet antara Kaisang dengan Kan gini, Yusuf Hamka. ini kan yang kapan sih 2 minggu lalu atau minggu lalu? Iya, baru minggu lalu. Minggu lalu kan, Iya. karena aku sempat sampaikan ke Mbak Nana, ini kan ada prosesnya ya, mulai dari survei, terus pembobotan, PDLT, koalisi dengan partai lain. Nah ini prosesnya ini berjalan tahapan demi tahapan sampai dengan keluar rekomendasi. Iya. Nah ini kan baru hasil pertemuan satu nih antara Pak Erlangga dengan Mas Mas Kaisang. Kaisang. Nah kita lihat ini ada apa namanya New Hope. Ya, Oke. atau apa calon alternatif. Iya, tapi itu nggak menjanjikan New Nggak, kan Hope-nya. masih- Menurut kader PSI. Kan masih calon alternatif. Iya. Ya. Nanti kita lihat berjalannya gimana. Reception dari masyarakat seperti apa, terus juga kondisi seperti apa. Nah, nanti baru kita tentukan di ujung. Jadi Oke. jangan ngegas di sini. Ya. Enggak, makanya kan kita Political show tanya. ini kan tidak respon. menentukan. Ini kan respon. Ini kan suara publik juga. Nah, ujung-ujungnya Ini kan forum menghibur publik. juga, ya. Enggak, jadi kalau menurut kader PSI itu nggak menjanjikan. Itu akan dievaluasi Menurut nggak sama seorang Golkar? kader PSI. Menurut Nah, seorang ini kader PSI. baru dari Nanti saya mau Bang tanya Ade. nih ke mahasiswa, menjanjikan nggak itu? Makanya jadi nanti akan dievaluasi lagi ya kalau memang tidak menjanjikan sampai ujung ya. Ya kita nggak gini. Yang pasti saat ini belum ada Oke. keputusan. Ya. Ya, ini masih melempar ke publik. market. Nah, Berarti tes ombak. ya sama. terserah lah Tes apapun mau ombak nyebutnya. juga. Itu kan Oke, masalah diakuin. penamaannya dari mana aja. Ya tes ombak, itu ya, mau namanya tes dalam ombak, ya, politik. tes angin terserah. Wah. Oke, Mas Umam, Anda Iya. melihat seberapa realistis duet Kaisang dengan Yusuf Hamka? Tadi sudah kader PSI mengatakan ini nggak menjanjikan. Iya, memang cukup light ya. Kalau misal kemudian kita melihat dari sisi elektabilitas, tadi yang disampaikan Bang Ade cukup make sense. Karena begini, kalau misal kemudian dia cukup kuat di Jawa Tengah, maka kemudian sekarang malah belusukannya di Jakarta, sepertinya ada strategi yang sedang dilakukan oleh PSI dan juga Kaisang. Memang target utamanya sebenarnya DKI Jakarta. Oke.
kalaupun kemudian meleset di Jakarta, maka kemudian akan dilakukan skema kedua, yaitu ngambil ke Jawa Tengah. Bahkan di Jawa Tengah sepertinya juga ini menjadi pertaruhan. Apakah Kaisang akan nomor 1 atau nomor 2? Karena kalau misal nomor 2, maka kemudian dia digandengkan dengan Pak Lutfi, yang saat ini masih menjadi Kapolda. Tetapi menurut informasi spekulatif, muncul juga sejumlah informasi bahwa ada upaya untuk menggandengkan Kaisang menjadi posisi nomor 1 bersama dengan Gus Yusuf, yaitu Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Sehingga kemudian komposisi nasionalis santri di level Jawa Tengah dengan dalam tanda kutip ada juga spektrum bias dari terah keluarga Jokowi sehingga menempatkan Kaisang berada di elektabilitas yang cukup memadai di angka 28%, 26%. Padahal kalau misal dicek kekuatan PSI di Jawa Tengah praktis hanya 2 kursi. Jadi ada gap yang cukup serius. Nah ini yang tampaknya mencoba untuk sedang ditimbang secara serius meskipun tentu nanti PSI juga harus kerja keras sekaligus harus siap dengan konsekuensi. Kalau kemudian nanti Kaisang diletakkan entah di posisi nomor 1 atau nomor 2, ini menegaskan penebalan politik dinasti yang terjadi di lingkaran Pak Jokowi. Oke, kalau penebalan politik dinasti kayaknya semua orang udah pada tahu ya. Tapi Mas Umam saya ingin tanya, kalau Anda lihat strateginya Mas Kaisang, belusukan, sholat Jumat diposting di Jakarta begitu ya, memang strategi utamanya berarti sekali lagi inginnya ke Pilkada Jakarta ya? Ya, pilihan pertamanya itu ya. Kalau tadi merujuk pada statement Bang Ade, mungkin salah satu tujuan utamanya supaya kemudian menginspirasi kader-kadernya supaya rajin sholat Jumat. Salah satunya Bang Ade juga. Tetapi kalau misal kemudian secara politik, tentu nanti baru nih jembatannya. Saya yakin nanti Jumat depan ada Bang Ade di sampingnya itu. Nah, secara politik besar kemungkinan memang ini memang sedang digarap supaya untuk mentarget Jakarta. Karena bagaimanapun juga spektrum dan juga magnitude politik di Jakarta itu jauh berlipat besar dibanding dengan Jawa Tengah itu sendiri. Maka ini dan dari sisi kekuatan politik PSI relatif cukup memadai di Jakarta. Lebih banyak 7% dalam 8 kursi. Maka itu cukup menjadi alasan untuk mengeksersis kekuatannya di level Jakarta. Oke, saya ingin putarkan pernyataannya Mas Kaisang Pangarep ya. Karena kayaknya keinginannya ke Jakarta jauh lebih besar. Ini sampai tercermin pada saat pernyataan di konferensi pers bersama dengan Ketua DPP Golkar Pak Erlangga Hartarto. Kita putarkan dulu pernyataannya Mas Kaisang berikut ini. Masih banyak waktu, sebenarnya masih 49 hari lagi. Dan kalau kita lihat di survei, emang Pak Anies ini sekarang yang paling tinggi. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29. Oke, tadi Mas Kaisang menyampaikan bahwa Golkar punya jagoan lain, namanya Ridwan Kamil. Kalau Pak Ridwan Kamil itu bosan di Jawa Barat, bisa ke Jakarta. Saya mau ke Mas Ade. Mas Ade, apakah pernyataannya Mas Kaisang ini mencerminkan sebetulnya lebih ingin berduet dengan Pak Ridwan Kamil di Jakarta? Jadi RK Cagup, Mas Kaisang Cagup di Pilkada Jakarta, ketimbang disodori Jusuf Hamka. Itu tercermin nggak dari pernyataan itu? Saya setuju terus terang dengan sebetulnya kalau Ridwan Kamil yang maju ke Jakarta dengan Mas Kaisang itu akan lebih kompetitif kan. Kalau harus berhadapan dengan Anies kan. Ya, kalau saya minta maaf tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Yusuf Hamka, tapi kayaknya sih berat banget bagi dia untuk bisa melawan Pak Anies ya. Tapi kan kita juga dengar bahwa Pak Ridwan Kamil itu kalau dilihat dari survei, kan kita bicara data. Hasil surveinya semua menunjukkan bahwa kalau kita bicara Jawa Barat, yang paling top sekarang, paling tinggi sekarang adalah Ridwan Kamil. Menurut saya Pak Ridwan kalau diminta memilih, diizinkan untuk memilih, dia akan memilih di Jawa Barat. Atau dia memilih untuk, oke, saya ke Jakarta, tapi harus resourcesnya harus dipastikan menang. Luar biasa dong. Harus sama Mas Kaisang maksudnya? Nggak harus, ya. Kalau itu soal lain ya. Tapi memang kalau dengan Mas Kaisang, kalau Kaisang dengan Ridwan Kamil, mungkin Kaisang akan lebih tertarik untuk bertarung. Karena lebih terbuka tuh, lebih terlihat tuh. Kemungkinan berpeluang untuk bisa memenangkan pertarungan. Kalau dengan Pak Yusuf Hamka, saya khawatir kayaknya sih
terlalu optimistis bagi kita untuk mengatakan bahwa mereka akan sanggup mengalahkan Pak Anies. Tapi kalau Ridwan Kamil, cuma saya tidak yakin Ridwan Kamil bersedia datang ke Jakarta nih. Tapi pernyataannya Mas Kaisang tadi bahwa kalau Pak Ridwan Kamil bosan di Jawa Barat, ke Jakarta aja, itu sebetulnya cerminan hati bahwa saya ingin berpasangan dengan Pak Ridwan Kamil kalau di cerminan Jakarta. hati kan hatinya hati Mas Ya, Kaisang. tapi analisisnya Anda melihatnya gimana, kan? mentafsirkannya sebagai kader PSI? Enggak, saya Baca kodamnya aja dulu kali. saya pakai logika saya aja. Ya. Saya tidak ingin menafsirkan apa Jadi yang Mas Kaisang dikatakan melihat oleh- peluangnya lebih besar kalau saya dengan tidak Pak ingin RK. menafsirkan, berani-beraninya saya menafsirkan ketua umum saya kan. Saya cuma ingin mengatakan kalau saya memang mengatakan bahwa kalau Pak Ridwan Kamil yang datang ke Jakarta, seru tuh pertarungannya melawan Mas Anies ya. Sama-sama Islam, sama-sama muda, sama-sama pintar, sama-sama berprestasi. Dan kompetitif ya? Kompetitif, jadi betul-betul kompetitif. Oke, jadi Bang Dev, sebetulnya tadi pernyataannya Mas Kaisang mendorong Kang Emil kalau udah bosan di Jawa Barat ke Jakarta aja. Pertanyaannya kenapa sih Golkar nggak mendorong jagoannya seperti yang dibilang sama Mas Kaisang, jagoannya Pak Ridwan Kamil di Jakarta? Kenapa harus mendukung Yusuf Hamka? Kan pernyataannya Mas Kaisang kan kalau sudah bosan, ya mesti tanya dulu ke Pak RK sudah bosan apa belum. Kalau Pak RK bilang belum bosan gimana? Kalau Pak RK-nya udah bosan gimana? Ya nggak tahu kan, tanya dulu ke Pak RK. Sama enggak, kenapa Golkar nggak mendorong Ridwan Kamil, malah mendorong Yusuf Hamka? Sama kayak bilang nggak bisa jawab jawaban hatinya Pak Mas Kaisang, ya sama saya juga nggak bisa jawab pemikirannya Kang Emil. Kenapa? Harus tanya langsung ke Cuman Kang Emil. secara peluang lebih kompetitif menduetkan Ridwan Kamil dengan Kaisang untuk melawan Anies Lebih besar Baswedan. lagi kemungkinan RK maju Jabar. Kalau Oh, berarti Golkar memang melihat peluangnya lebih besar untuk menang di Jabar daripada di Jakarta. Peluang, ya kan? Tadi kan nanya peluang. Iya, Nah, peluang kan lihat semuanya dong. Peluang Kang RK berapa puluh persen di Jabar. Jadi Golkar nggak mau gambling ya? Yang pasti-pasti aja di Jawa Barat. Saya hanya menjawab pertanyaan yang awal. Peluangnya terbesar di Jawa Barat. Gitu. Karena peluangnya terbesar di Jawa Barat, jadi Golkar nggak mau gambling untuk majukan Ridwan Kamil di Jakarta. Nanti akan diumumkan pada waktunya. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, pernyataannya Mas Kaisang tadi menggambarkan sebetulnya Mas Kaisang lebih ingin berduet dengan Kang Emil ya daripada Yusuf Hamka ya. Ini disampaikan persis di sebelahnya Pak Erlangga setelah Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, menyodorkan Yusuf Hamka gitu. Ya, kalau misal statement Kaisang di forum seperti itu, besar kemungkinan itu bukan sesuatu yang sifatnya genuine dalam arti spontan ya disampaikan. Besar kemungkinan sudah disiapkan. Artinya bahwa ini adalah sebuah pesan politik yang ingin disampaikan oleh Kaisang sekaligus PSI kepada Golkar. Dan kalau misal tadi disampaikan Bang Dev misalnya, tergantung pada Pak Ridwan Kamil. Kalau sejauh ini observasi kita, Pak Ridwan Kamil itu lebih berharap untuk maju di DKI Jakarta. Satu, sudah memasang baliho OTW Jakarta. Itu clear itu. Itu bukan pesan politik apapun itu. Yang kedua, kalau misal dia tetap kalau misal dia tetap di Jawa Barat, maka dia mengalami stagnasi secara karir politik. Padahal dia sudah berikhtiar untuk maju menjadi bagian dari sebuah partai politik. Kalau dia tetap di Jabar, dia stagnan. Kalau dia kemudian maju di DKJ ya, Jakarta, maka ada akselerasi di sana. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, satu barangkali Golkar merasa bahwa tidak ingin gambling karena bagaimanapun juga Jawa Barat itu magnitude-nya besar, kontribusi suara, kontribusi kursi dan juga dalam konteks pilpres cukup besar. Tetapi di saat yang sama juga bisa dibaca juga barangkali juga ada semacam jealousy di dalam konteks internal partai karena Pak Ridwan Kamil itu bagian dari mu'alaf dalam konteks keanggotaan di anak Golkar. baru masuk. Orang baru masuk. Kalau misal kemudian mendapatkan panggung sebesar Jakarta, dia mendapatkan spotlight yang besar, ini akan menjadi the next leader dalam konteks milestone yang sangat luar biasa untuk di 2029. Nah, jadi strategi Golkar mendorong Yusuf Hamka itu untuk menyelamatkan Ridwan Kamil supaya disimpan aja ya ke Jawa Barat. Salah satunya begitu. Tentu dengan mengajukan Pak Yusuf Hamka, dekoy aja berarti ya, pengalihan. Bisa saja itu menjadi sebuah upaya untuk kemudian menekan. Dan rasa-rasanya per hari ini upaya untuk menekan nama Pak Ridwan Kamil supaya stay ya di Jawa Barat cukup masif. Hanya dengan satu statement politisi dengan survei dan sebagainya, seolah kemudian diarahkan ke sana. Dan rasanya itu sistematis. Tapi kalau misalnya tanggal 21 Oktober tiba-tiba Pak RK ditelepon Pak Prabowo gimana?
Oke. Beda lagi ceritanya tuh. Tapi kan udah pendaftarannya tanggal 27. Ya, 27 makanya kan sampai beda 29. lagi nanti. Oke. Saya akan putarkan ya, karena Mas Kaisang selain belusukan juga safari politik sampai mengundang perhatiannya Mbak Puan Maharani. Kita putarkan dulu pernyataannya Mbak Puan soal safari politiknya Mas Kaisang. Untuk Jawa Tengah, untuk maju di Pilgub Jawa Tengah itu butuh kursi 20 kursi untuk maju 20 kursi. Sampai hari ini kan belum tahu apakah sudah cukup atau belum. Jadi akan bersama siapa dan siapa ya monggo saja. Tapi harus mencukupi kursi yang memang menjadi persyaratan. Kemudian bersilaturahmi itu menurut saya penting dan sebaiknya memang dilakukan. Jadi ya harus silaturahmi. Tuh. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang? Ya nggak apa-apa, hebat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih Iya Mas dong, Kaisang? menjadi salah satu pertimbangan juga. Berapa sih, Nak? 10. Oke, itu tadi pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani yang menyatakan bagus-bagus saja Mas Kaisang melakukan safari politik. Saya mau ke Mas Bimo. Mas Bimo, dengan adanya Mas Kaisang belusukan di Jakarta, kemudian safari politik ke Golkar dan ke partai-partai lain, apakah kemudian PDI Perjuangan kemudian tertarik begitu ya untuk mengusung Mas Kaisang? Komunikasi politiknya gimana nih? Begini Nana, kalau konsep PDI Perjuangan kan, kenapa sih sekarang kita butuh pemilihan pilkada langsung? Kenapa bukan pilkada dipilih oleh DPRD tingkat kabupaten, kota, dan provinsi? Waktu itu kesepakatan kita kan bagaimana pilkada ini menjadi hajatan publik, hajatan rakyat, kehendak rakyat ikut berpartisipasi sejak pemilihan kepala daerah. Nantinya kepala daerah itu juga akan didukung sewaktu dia menjabat secara partisipatif. Di situ ada demokrasi substansial untuk kesejahteraan itu mewujud. Nah, kita jangan membalik, ini menjadi hajatan elit lagi. Ini hajatan elit, hajatan bahkan domestik. Nah, kenapa kemudian proses rekrutmen kita juga lewat penjaringan apapun siapapun yang dijaring oleh struktural partai, ya kita ingin mendengarkan rakyat. Selain soal kapasitas, soal integritas, soal kemampuan, yang paling penting saat ini dalam pilkada langsung itu mendengarkan suara rumput, suara rakyat. Kalau toh ada hasil-hasil survei, saya kira itu sebagian gambaran. Yang hasil survei juga tidak selalu konsisten untuk mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Karena itu juga suara-suara rakyat ada di situ kan. Jadi maksudnya majunya Mas Kaisang ini suara elit. Nah, saya berpikiran begitu. Suara domestik. Kalau kita bicarakan hanya tingkatan partai, tingkatan elit, ini menjadi hajatan elit. Saya sepakat kalau memang saya atau Nana atau siapapun yang akan menjadi calon kepala daerah, ya turun. Nah ini kan jadi jangan dikritik, maksud jangan dikritik. Misalnya Mas Kaisang tadi turun, ya kan? Siapapun turun untuk mengenalkan, ya kan? Tadi soal integritas, soal kapasitas, soal kemampuan, ya kan? Jangan karena hanya faktor kemampuan di sosial media atau kemampuan di media mainstream. Ini kan 545 kabupaten kota. Ini kita bicara Jakarta dulu nih. Entar dulu. Kamu juga jangan terlalu memprioritaskan satu daerah. Ini NKRI. Ini 545 kabupaten kota. Mungkin ada 1.500 calon kepala daerah. Jangan hanya bicara Mas Kaisang, jangan hanya bicara Ahok, jangan bicara Anies, jangan hanya bicara orang-orang tertentu. Karena ini menentukan 545 kabupaten kota dan 38 gubernur. Maksud saya, marilah rakyat ini kita berikan ruang untuk kita dengarkan mana-mana yang akan muncul. Kalau toh Mas Kaisang muncul di Jawa Tengah atau muncul DKI, itu tetap hajatan rakyat, kehendak rakyat. Nah, Mbak Puan di sini sebenarnya lebih memberikan, dia tidak hanya sebagai ketua DPP, tapi juga ketua DPR. Bagaimana pilkada ini ada kesejukan, ada hal yang perlu sikap-sikap yang lebih teduh, supaya rakyat itu betul-betul bisa memilih. Jadi pertanyaan saya, PDI Perjuangan sudah siap nggak disambangi oleh Mas Kaisang dan PSI? Kalau safari politik ke PDI Perjuangan siap nggak? Komunikasi politik itu tetap harus ada. Tapi bahwa komunikasi politik dalam koridor partai itu kita punya pengalaman-pengalaman yang mana kepala daerah PDI Perjuangan ini mampu menjadi tokoh yang tidak hanya kepala daerah tapi juga meningkat
seperti Pak Joko dari wali kota, gubernur, sampai presiden. Dan banyak lagi kan gitu. Kita sudah cukup pengalaman lah untuk menentukan siapa yang akan kita usung tadi. Integritas, kemudian kapasitas, kemudian juga kemampuan sekaligus rakyat mau nggak milih. Oke, ngomong-ngomong soal rakyat, karena surveinya Mas Kaisang tinggi ya di Pilkada Jawa Tengah, itu kandang banteng. Anaknya Pak Jokowi tinggi di kandang banteng. Gimana PDI Perjuangan ini? Merasa terancam nggak? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Dan karena tadi sudah dibahas Jakarta, kita akan beralih ke Provinsi Jawa Tengah di mana elektabilitas Mas Kaisang menjulang. Apakah karena efek Pak Jokowi? Tapi saya ingin putarkan dulu pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani dan kakaknya Mas Kaisang, Gibran Rakabuming Raka. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang? Ya nggak apa-apa, buat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Iya dong, menjadi salah satu pertimbangan juga. Bagus itu. Harusnya ini Kaisang hari ini harusnya segera bertemu Mbak Puan. Kalau Mbak Puan sudah berstatement seperti itu ya bagus. Katanya Mas Gibran juga mendukung untuk Mas Kaisang masuk ke yang Pilgub jadi PDI gitu. Saya mendukung statementnya Mbak Puan yang itu tadi. Kakaknya Mas Kaisang alias Wapres terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka lebih setuju tampaknya adiknya maju di Pilgub Jateng daripada Pilgub Jakarta. Saya mau ke Bang Ade. Bang Ade, dengan tingginya elektabilitas Mas Kaisang di Jawa Tengah dan dukungan dari kakaknya yang sekaligus Wapres terpilih, apakah kemudian PSI mempertimbangkan Mas Kaisang kayaknya emang harusnya maju di Jawa Tengah nih yang sudah menjanjikan? Ya itu pakai logika yang sederhana sih sebenarnya, walaupun tadi dikatakan barangkali sebelum Mas Kaisang lebih kepengen ke Jakarta ya, tapi sebetulnya kita ngomong politik tuh kita realis saja, realistis ya. Kalkulasi politik mana yang paling menguntungkan buat Mas Kaisang, buat PSI misalnya. Buat saya apa yang dikatakan oleh Mas Gibran tadi sekedar menunjukkan bahwa dia juga setuju daripada terjadi berantem yang kan mendingan. Misalnya tadi Ridwan Kamil di Jakarta bertarung lawan Anies, siapapun wakilnya ya. Sementara si Mas Kaisang apakah bersama Pak Lutfi gitu ya, kombinasi itu kan sangat kuat di sana. Ya kenapa nggak ke sana? Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah saya sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Puan. Ya Anda mungkin tahu kan hubungan PSI dengan PDIP itu sebetulnya selama ini tidak terlalu mesra. Ya. Maksudnya apa, panas dingin? Panas, dingin, panas. Lebih banyak panasnya ya? Ya kayak saya kan digugat 200 miliar oleh PDIP kan. Mudah-mudahan akhirnya bisa batal tuh, bisa dikalahkan di pengadilan. Tapi segitu beratnya tuh hubungan kita yang buruk ini. Padahal sama-sama merah ya? Sama-sama merah. Sama ini juga merah mahasiswa ya. Jadi buat saya itu adalah masa lalu yang sebetulnya akan kita ingat terus. Dan sebetulnya PSI berharap sekali kita itu tidak perlu terus-menerus bersengketa seperti ini. Ya. Tapi ingat, sebelum ini pun ketika hubungan PDIP dengan PSI kemarin itu tidak mesra itu, orang yang menemui, yang berjumpa dengan Mas Kaisang ketika Mas Kaisang baru saja diangkat jadi ketua PSI, kan kami itu berkunjung ke PSI. Itu kan ke PDIP, ke PDIP, ketemunya sama Mbak Puan. Dan Mbak Puan waktu itu pun menerima kami dengan sangat bersahaja, sangat terbuka. Nah kali ini pun kelihatannya Mbak Puan ingin menunjukkan bahwa apapun nanti keputusan PDIP tentang Jawa Tengah, tapi memang saya melihat sebetulnya calon PDIP untuk Jawa Tengah itu tidak terlalu kuat sekarang ini, kan? Yang maju itu siapa? Mantan wakil gubernur. Mantan wali kota. Hendar Prihadi. Bukan, yang satu lagi mantan wakil gubernur ya kalau nggak salah. Tas Yassin. Iya, Tas Yassin. Itu yang paling tinggi sebetulnya di antara semua calon PDIP. Itu kan dibandingkan dengan kalau kombinasinya Kaisang dengan siapa? Pak Lutfi itu jauh lebih rendah ya. Makanya kelihatannya Mbak Puan dengan sangat bijaksana sebagai seorang ketua itu berusaha bicara dengan nada yang sangat bersahabat dengan PSI. Karena itu buat saya memang kembali ke pertanyaannya Nana ya,
sebetulnya memang lebih masuk akal Kaisang itu berangkat ke Jawa Tengah, apakah menjadi cagup atau wacagup, nggak perlu disandingkan dengan Pak Yusuf ya. Itu salah satu alternatif. Tapi dengan Pak Lutfi itu sudah sangat kuat. Pak Lutfi ingat dia dekat dengan Pak Jokowi. Dan kita harus ingat bahwa suara Mas Kaisang itu bisa sedemikian kuat di Jawa Tengah, itu pasti ada hubungannya dengan fakta Jokowi. Bahwa dia adalah anaknya Jokowi. Saya mau ke Mas Bimo. Mas Bimo, tadi Bang Ade menyampaikan bahwa calonnya PDIP di Jawa Tengah tidak terlalu kuat. Hasil survei juga menunjukkan di LSI dan juga indikator dua kader PDIP, Mas Bambang Pacul dan juga Pak Hendar Prihadi yang merupakan mantan wali kota Semarang, itu juga surveinya nggak tinggi-tinggi amat. Lebih tinggi Mas Kaisang malah. Apakah kemudian PDIP nggak khawatir? Apalagi ini kan Jawa Tengah adalah kandang banteng loh. Tapi kadernya nggak ada yang moncer di situ. Yang pertanyaannya apa? Ya itu tadi, PDIP khawatir nggak bahwa ini kan Jawa Tengah kandang banteng. Tapi aku mau garis bawahi soal pernyataan Mbak Puan kembali ya, bahwa sekarang elit ini dipaksa betul sama rakyat untuk bermusyawarah, bermufakat. Karena nggak ada lagi kutub ekstrim untuk mengusung partai politik dalam satu kandidat yang linear antara kepentingan elit dengan bawah. Terjadi cross cutting affiliation partai untuk mengusung kandidat. Itu di pilkada. Jadi misalnya pernyataan Mbak Puan di Jawa Tengah itu merupakan resultan juga dari yang mungkin di NTT, di Kalimantan Barat, di Papua yang PSI dan PDI bersama-sama. Jadi ini kan 545 dengan 38 ini tidak ada katup yang misalnya waktu itu kan muncul keinginan, wah ini dipermanenkan koalisi 01, 02, 03 untuk pilkada. Ternyata itu nggak bunyi semua. Di bawah terjadi justru bagaimana antar tokoh yang diusung ini punya irisan dengan berbagai partai politik. Bahkan rakyat pun kadang memaksa tokoh ini harus beririsan partai politik mengusungnya. Ini saya sesuatu yang menarik. Maksud saya sekali lagi bahwa ini hajatan rakyat, ini hajatan elit. Maka diplomasi para elit di dalam persoalan pilkada ini harus betul-betul mendengarkan suara rakyat atau suara rumput tadi. Suara akar rumput Mas Kaisang tuh tinggi, surveinya hampir 23%. Sementara kader PDI Perjuangan itu angkanya di bawah 5%. Pertanyaannya, meskipun itu di pilkada kan 2. Iya, kamu hanya bilang satu, yang satunya kan enggak? 2 sama, dua-duanya mirip-mirip. Yang satunya 18 kader PDIP di bawah. Pertanyaannya, meskipun ada 545 pilkada, tapi Jawa Tengah itu kandang banteng, rumahnya PDI Perjuangan. Memangnya PDI Perjuangan nggak mau mengusung kadernya sendiri? Selama selama pilkada langsung, PDI Perjuangan belum pernah terkalahkan sebagai gubernur yang dipilih di Jawa Tengah. Waktu pemilihan legislatif dulu DPR tetap PDI, pemilihan langsung 3 kali waktu PDI Perjuangan. Ya Pak Bibit kalah PDI. dong. Enggak dong. Enggak, habis itu kan diusung Demokrat Pak Bibit. Pak Bibit kalah kan kita Ganjar Pranowo. Iya, tapi kan sebelumnya Demokrat Pak Bibit. Enggak, PDI Perjuangan. Sebelumnya PDI Perjuangan, kemudian berikutnya ke Demokrat. Jadi selama pilkada langsung, Gubernur Jawa Tengah selalu dimenangkan oleh yang kita usung bersama partai-partai lain. Kenapa sekarang persoalannya kenapa menang? Itu tadi, karena kita selain melihat integritas, kapasitas, kita juga melihat kemampuan orang itu. Sesuaikah? Kan kita bicaranya tidak langsung orang. Kita percaya bicara informasi rakyat itu kayak apa di Jawa Tengah. Dari informasi ini ketemu masalah-masalah Jawa Tengah. Dari masalah-masalah ini kita menentukan kriteria seperti apa yang bisa menyelesaikan masalah. Baru terakhir orang, Nana. Ya. Contohnya, Ganjar waktu itu kita usung jauh sekali dengan yang namanya Bibit Waluyo. Pak Bibit sudah hampir 46%, Ganjar baru sekitar 6%. Tapi kata kita bisa merumuskan bahwa kriteria Ganjar adalah akibat dari persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan, akhirnya Ganjar cukup melejit di dalam kontestasi kampanye. Jadi kita tidak terlalu khawatir bahwa memang betul bahwa Jawa Tengah ini tidak ada incumbent. Jawa Tengah ini masih sangat terbuka untuk calon-calon ini mempromosikan diri dan kita menghormati, menghargai. Siapapun ya, ada Pak Lutfi, ada Tas Yatsin, ada Mas Kaisang, ada yang lain, monggo ya. Yang penting bahwa PDI Perjuangan menang di hampir 25 kabupaten kota. Itu ketua DPR-nya kita. Ini tugasnya saat ini mendengarkan. Jadi struktur kuat lah ya. Selain kompetensi tadi kan kandidat, kita juga melihat bahwa struktur partai dan legislatif kita cukup mau mendengarkan. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan bermaksud men-take over rakyat ke elit. Kita harus punya
cara berpikir bahwa jangan menjadikan hajatan rakyat ini menjadikan hajatan elit, hajatan domestik yang akhirnya cuma kalkulasi apa mau Mas Kaisang, apa Taj Yassin, atau Mas Bambang Wuryanto. Enggak. Coba kita kembali ke Taj rakyat. Yassin itu bukan PDIP ya? Bukan. Taj Yassin ini nanti wakilnya Pak Muhammad Lutfi. Iya. Oke. Jadi itu yang maksud saya bahwa pernyataan Mbak Puan menurut saya adalah pernyataan yang smart, yang wise. Bagaimana suasana pilkada ini jangan di take over elit, tapi kembalikan ke rakyat. Baik. Saya ke Mas Umam. Mas Umam percaya diri sekali Mas Bimo mengatakan bahwa dalam sejarah tidak pernah PDI Perjuangan kalah dalam pemilihan gubernur di Jawa Tengah. Tapi ada faktornya Pak Jokowi tadi yang disampaikan oleh Mas Bang Ade, bahwa tingginya elektabilitas Mas Kaisang mungkin karena ada efeknya Pak Jokowi. Memang faktor utamanya efeknya Pak Jokowi ya? Saya masuk dulu dari konteks PDIP ya di Jawa Tengah ya. Yang disampaikan Mas Bimo itu saya pikir ya memang itu faktual. Memang dengan segala kepercayaan diri PDIP cukup dominan di Jawa Tengah. Kita masih ingat dulu ada satu kader Bu Rustri Ningsih yang kemudian di-cut begitu saja, tapi toh juga tetap menang. Artinya bahwa dengan start yang cukup pendek, dia memiliki akar dan juga infrastruktur politik dalam konteks pemenangan yang cukup efektif. Tetapi harus diingat, dan ini harus diantisipasi oleh PDIP. Ada situasi yang saat ini cukup berbeda. Di mana kalau misal kemudian kekuatan partai di PDIP sendiri di 2024 mengalami penurunan. Yang sebelumnya sekitar 44 kursi di DPRD Jawa Tengah, per hari ini mendapatkan sekitar 33. Artinya turun sekitar hampir 10. Kemudian di saat yang sama di pilkada sebelumnya cukup dominan, menguasai 28 dari 35 kabupaten kota. Itu artinya penguasaan infrastrukturnya luar biasa. Tetapi ingat bahwa ada satu situasi yang saat ini berbeda, makropolitiknya berbeda. Maka kemudian tadi keberadaan dari Jokowi, kemudian bagaimana lingkar kekuasaan juga memiliki kesaktian yang beragam, Mas ya. Bisa memainkan panggung atas, panggung bawah dengan segala kesaktian. Ada yang tarung jarak dekat, ada yang jarak jauh, Mas. Apalagi pas pilkada nanti, Mas Gibran kakaknya Mas Kaisang sudah menjabat sebagai wapres. Itu salah satunya. Maka kemudian akan banyak itu kesaktian itu. Yang dari jarak jauh itu bisa ngirim itu tenaga dalam itu. Karena dalam pilkada ini nggak apple to apple atau head to head dengan Pak Jokowi. Iya, tetapi yang perlu diantisipasi ada makropolitik yang berbeda. Itu aja yang perlu diantisipasi. Makropolitiknya karena Pak Jokowi saat ini efeknya cukup tinggi di Jawa Tengah. Dan di saat yang sama nanti November, tadi ada satu nama misalnya Gibran. Perlu jelaskan dulu. Misalnya di dapil saya, itu jelas misalnya kecenderungan Bupati Sukoharjo antara PDI dan Gerindra. Di Klaten PDI dengan Gerindra. Apa yang dikhawatirkan begitu? Nah begini, konteksnya begini. Yang Gimana tadi yang tadi disampaikan konteksnya begini. Dengan PSI itu. Mengapa kemudian makropolitik itu kemudian harus diantisipasi? Karena ada kekuatan yang tidak dilihat oleh kasat mata yang kemudian digerakkan. Ini bukan sekedar infrastruktur partai, tapi ada infrastruktur non partai yang barangkali berpengaruh di dalam konteks pemenangan. Mungkin akan ada yang mendebat itu, tetapi fakta di lapangan hal itu terjadi. Nah maka kemudian dalam konteks ini faktor elektabilitas, infrastruktur partai, infrastruktur non partai itu sangat penting. Baik ini dalam konteks jaringan. Kalau Gus Taj Yassin barangkali punya jaringan infrastruktur dari alumni Al-Anwar, Sarang, para murid-murid Mbak Muhaimin. Tetapi kalau misal kemudian ada kekuatan lain yang beririsan dengan infrastruktur kekuasaan negara, nah ini yang kemudian barangkali kita tidak berharap, atau barangkali teman-teman di PDIP jangan sampai nanti kaget, supaya kemudian nanti ada kejutan yang semoga Bang ya, tidak kemudian menjadi akhir dari catatan tadi yang kemudian kedikdayaan. Kejutan apa? Kejutan itu maksudnya kejutan kalau misal kemudian kalah. Ini kan sejarah dari pilkada langsung nggak pernah kalah. Jangan sampai kemudian kalah hanya karena faktor-faktor yang tidak terantisipasi. Oke, saya mau ke Mas Bimo lagi ya. Mas Bimo, bahwa banyak yang menyebut pilkada Jawa Tengah ini menjadi pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan jilid 2 setelah Pilpres. Dengan faktor efek Pak Jokowi yang tinggi terhadap putranya Mas Kaisang, dengan faktor infrastruktur di luar partai yang mungkin bisa digerakkan memenangkan calon yang didukung oleh Pak Jokowi, apalagi misalnya putranya. Ini bagaimana PDIP? Saya tidak melihat dinamika Pilpres ini terus demikian mudah ditarik ke dinamika pilkada ya. Karena sekali lagi bahwa
dinamika pilkada ini lebih menyangkut kadar jarak hubungannya itu langsung pada kepentingan rakyat. Maksudnya begini, kalau itu seorang presiden itu ada sesuatu yang masih mempunyai satu kadar yang kepentingan lebih jauh. Tapi kalau rakyat itu kadang mikirnya begini loh, saya pengen bupati itu karena saya pengen nongkrong tengok di kantornya atau nongkrong di pendoponya gitu. Ada sesuatu pertalian antara yang diusung dan yang mengusung itu betul-betul mengenal secara langsung. Nah, kemudian berkaitan dengan hal yang menyangkut ada beberapa elit tim pilpres yang akan membawa dinamika pengusungan di dalam pilkada ini tetap akan dipermanenkan. Tapi saya lihat di fakta lapangan gagal. Lapangan gagal. Saya tidak melihat bahwa misalnya antara Gerindra, PSI dan PD aja yang ada di sini dengan Golkar ya. Kita di Banten ketemu kok. Ya. Saya di beberapa daerah kabupaten kota Jawa Tengah ketemu lah. Ya. Kemudian saya dengan PSI dengan Gerindra ketemu kok di yang jelas di Sukoharjo sama Tapi di Klaten. kita bicara Jawa Tengah. Bagaimana pada saat Jawa Tengah kan nanti linear, ya kan? Saya kadang akan kampanye bersama Kang Ade di satu tempat, terus saya akan berseberangan dengan Kang Ade, terus bareng-bareng nanti beda panggung di tingkat provinsi. Maksud saya tidak akan bisa selinear itu secara sosiologis bahwa proses kanalisasi dukungan ini tidak bisa se ekstrim. Karena tidak linear antara pemilihan Pilgub dengan Pilkada. Baik, sekarang gitu pertanyaan saya kalau misalnya nanti di Jawa Tengah di kandang termasuk dalam kaitan Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Gitu loh. Inilah cross cutting yang saya maksudkan. Iya, tapi nanti kenyataannya jika nanti putranya Pak Jokowi maju di Pilkada Jawa Tengah, kemudian dominasinya Pak Jokowi itu akan terjadi di Jawa Tengah, efeknya Pak Jokowi itu membantu, dan putranya Pak Jokowi yang notabene wapres terpilih Mas Gibran ini juga membantu pemenangan, tidak anti masalah bagaimana? Mas Gibran sama Mas Kaisang, bahkan Mbak Puan mengatakan bahwa survei Mas Kaisang itu cukup menarik kan gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu saat ini memang belum diumumkan, ya. Sebagian memang sudah diputuskan. Saya tidak melihat bahwa ada satu hal yang ditabrakan antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan dalam konteks Jawa Tengah. Karena para pendukung partai pengusung Mas Gibran di Pilpres 2024 kemarin banyak bersama-sama PDI Perjuangan mengusung bupati dan wali kota. Jadi PDI Perjuangan mungkin nggak? 35 loh ya. Ya. Jadi PDI Perjuangan mungkin nggak mengusung Mas Kaisang di Jawa Tengah? Nah, soal itu ada keputusan di Dewan Pimpinan Pusat. Tetapi Dengan sekali lagi bahwa loh. integritas, kapasitas, kemudian tolok ukur kemampuan dan juga kemampuan rakyat yang salah satu variabelnya terlihat di dalam ukuran survei. Mbak Puan mengatakan cukup menarik untuk sesuatu yang ditampilkan dari hasil survei Mas Kaisang. Oke, saya mau ke Mas Dev. Mas Dev, Golkar dan PSI sudah mendorong Pak Ahmad Lutfi ya untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Tapi ini tiba-tiba muncul nama Mas Kaisang yang elektoralnya cukup tinggi menjulang di Jawa Tengah. Jadi pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju gimana nih? PAN juga udah dorong Pak Ahmad Lutfi, tapi tiba-tiba ada nama Mas Kaisang. Ya kan putusannya belum keluar. Ini baru mendorong nama ya. Nanti kan rekomendasinya itu dikunci pas menjelang pendaftaran. Nah, jadi prosesnya berjalan terus. Nanti giliran pada waktunya baru akan diumumkan. Oke, tapi dengan tingginya elektabilitas Mas Kaisang di Jawa Tengah, Golkar melihat bahwa itu lebih realistis bahwa mengusung Mas Kaisang di sana. Kita lihatlah progresnya ke depan bagaimana. Ini kan kita sekarang masih lagi survei tahap kedua. Insya Allah kelar pertengahan bulan ini hasil akhir itu seperti apa. Nah, nanti dari itu kita akan jadi bahan pertimbangan untuk kita buat pembobotan. Oke, bahan pertimbangan, tapi efeknya Pak Jokowi kan tentu saja bisa memboost elektoralnya Mas Kaisang. Itu menjadi pertimbangan Golkar juga dong. Ya, tapi ada Jokowi efek di situ. Jangan terlalu dikultuskan kepada satu individu. Ya, Presiden Jokowi adalah salah satu tokoh bangsa. Itu peneliti LSI dan peneliti indikator menyampaikan bahwa kan faktor utama elektoralnya Mas Kaisang tinggi itu karena faktornya Pak Jokowi. Apakah pada bulan November itu masih berlaku atau sudah berubah lagi? Nah, ini ada lembaga surveinya, mungkin ada penelitian tersendiri. Nah, jadi ini poin-poin itu yang harus jadi pertimbangan sebelum kita membuat satu keputusan akhir. Oke. Tingginya elektabilitas Mas Kaisang itu faktor utamanya memang dikatrol oleh efeknya Pak Jokowi. Itu yang menyampaikan Mas Profesor Burhanuddin Muhtadi dan Mas Jayadi Hanan ya dari LSI. Jadi kalaupun nanti ketua umum Anda maju di Jawa Tengah, memang ya katrol utamanya memang model bapaknya ya, model Pak Jokowi ya? Persis, itu saya rasa kalau buat saya, buat kami di PSI itu adalah sesuatu yang tidak ingin kita nafikan, kita abaikan ya. Betul-betul sebetulnya baik Mas Gibran maupun Mas Kaisang itu diuntungkan oleh fakta bahwa mereka adalah
putra-putra dari Pak Jokowi. Dan mereka putra-putra yang selama ini tidak punya image negatif lah di mata rakyat ya. Sehingga ketika masyarakat melihat Mas Gibran ataupun Mas Kaisang, mereka akan melihat seperti inilah Jokowi muda. Dan karena itulah mereka akan mendukung. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tidak perlu terlalu khawatir tentang seandainya akhirnya yang maju adalah Pak Lutfi, ya, masih bersediakah Mas Kaisang? Tentu saya tidak bisa mewakili Mas Kaisang sekarang ya, tapi dalam pandangan saya, kalau kami di PSI melihat itu sebagai sesuatu yang tidak perlu terlalu dipaksakan bahwa oh karena Mas Kaisang suaranya lebih tinggi, Mas Kaisang dong wakil gubernurnya ya, Pak Lutfi jadi wakilnya. Kita juga ada melihat bahwa ya biar gimana pun ya ada senioritas dan Pak Lutfi ini kan juga orang yang punya nama baik ya, punya reputasi. Lebih dekat dengan Pak Jokowi. Dekat dengan Pak Jokowi. Banyak membantu pemenangan begitu, Pak bilang. Nah, kalau kalimat banyak membantu pemenangan itu kan agak berbahaya ya. Saya nggak mau bilang itu ya, tapi saya mau bilang bahwa mereka itu dekat dan orang itu bijaksana, orang itu baik, dia punya. Nah, sekarang akan sangat menarik memang kalau akhirnya PDIP memutuskan, oke, kita satu gerbong deh kalau begitu. Dengan Mas Kaisang. Dengan Mas Kaisang dan Pak Lutfi dan Mas Kaisang. Itu akan keren banget buat Indonesia ke depan. Ya, bisa aja kader cagupnya, kader PDIP, cagupnya Mas Kaisang. Atau justru cagupnya... PDIP kan nggak perlu jadi cagup atau wacagup ya. Dia bisa aja menjadi salah satu bagian dari tim yang mendukung. Ya, tadi kan ada kadernya, orang nggak pernah terkalahkan dalam ini kan Pilkada Jateng. Dalam politik semuanya mungkin, tapi yang itu agak-agak mungkin. Itu kayaknya agak nggak mungkin deh Mas Ade. Kenapa mungkin? Karena gini, bahwa di dalam pasangannya harus ada Mas Kaisang itu penting. Harus. Ya. Agar dia membawa suara Pak Jokowi kan. Nah, orangnya juga pendampingnya harus Pak Lutfi dong. Ya. Kenapa harus Pak Lutfi? Kenapa nggak kader PD Perjuangan? Enggak, Pak Lutfi sekarang kan Anda lihat angkanya. Sepenting Pak Lutfi itu. Angkanya Anda lihat. 1, 2 itu adalah nomor 1-nya Mas Kaisang, nomor 2-nya Pak Lutfi, misalnya gitu. Itu belum ada kampanye loh. Ini orang belum ngapa-ngapain, ternyata publik udah punya kepercayaan. Tapi balionya udah banyak. Sebagai Kapolda bikin balio sebanyak itu kan dipertanyakan orang. Kapolda lagi. Balionya Mas Kaisang kan nggak ada. Iya, kan putarnya Pak Jokowi. Udah tingkat popularitinya Mas Kaisang itu udah 90% loh. Ya poin saya adalah bahwa ini belum pakai kampanye nih. Bayangin kalau kita memutuskan, yuk kita mulai kampanye nih bulan Agustus ini, ya kita jalan. Ya suaranya akan berapa. Gitu maksudnya. Jadi menurut saya kan nggak perlu juga PDIP-nya duduk sebagai either gubernur atau wakil gubernur. Terus PDIP cuma dukung aja. Kursinya paling banyak loh di situ. Ya betul. Justru itu kan kursinya paling banyak mendukung sebuah pasangan yang merepresentasikan kekuatan-kekuatan utama di Indonesia. Itu kan akan sangat hebat. Makanya saya senang tadi mendengar Mbak Puan bilang tertarik. Saya tertarik tuh ya. Apakah itu impossible atau tidak mungkin atau mungkin nanti saya akan tanya ya ke Mas Bimo, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung ya dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Bagaimana mereka melihat langkah politiknya Putra Presiden Jokowi Mas Kaisang Pangarep akan ke Jawa Tengah atau Jakarta. Apakah ini mereka khawatir bahwa ini akan menguatkan politik dinasti di Indonesia? Saya akan beri kesempatan ke teman-teman mahasiswa, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angelika Kristi. Saya dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Mungkin saya memiliki pertanyaan kepada Bapak Khairul Umar. Dari perspektif Bapak sebagai pengamat politik, kira-kira apa sih faktor kunci yang mempengaruhi keputusan Mas Kaisang itu untuk maju ke Pilkada Jateng dan Jakarta, dan bagaimana Bapak menilai dari kedua wilayah tersebut berdasarkan dinamika politik pada saat ini? Seperti itu. Terima kasih. Satu lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Rifki Rahmat Maharom, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya adalah pemilih muda yang mana di tahun ini adalah memiliki presentasi terbanyak gitu kan. Yang dimana kami ini menikmati politik itu dari media sosial.
Dan di mana kami mengenal Kaisang itu awalnya adalah seorang entertainment dan juga pengusaha gitu kan. Lalu terjun ke dunia politik menjadi ketua umum PSI, yang mana partai PSI ini mungkin sedang dipertanyakan konsistensinya karena ketika Pak Anies menjabat kritiknya besar-besaran. Namun ketika PLT Pak Heru Budi penjabat, PSI sepertinya tidak menjabat. Apakah itu akan mempengaruhi suaranya Mas Kaisang, apalagi sesuai dengan tema sekarang, yaitu kemana Kaisang berlabuh, yang dijadikan pertanyaan oleh kami mungkin bagaimana konsistensi Mas Kaisang ini, kenapa seperti punya plan B gitu. Mungkin seperti itu ya, terima kasih. Oke, ini maksudnya gimana nih plan B nih? Oke, coba silakan Mas Umam dulu, nanti baru saya kasih kesempatan ke Bang Ade. Iya, saya menjawab pertanyaan dari Kristi tadi ya. Kalau misal konteks faktor yang menentukan kemenangan di dalam konteks pilkada maupun pilpres, tidaknya itu ada cukup banyak, cukup kompleks. Tetapi elektabilitas jelas. Kemudian infrastruktur pemenangan partai, infrastruktur pemenangan non-partai, logistik, ideologi, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya harus disimulasikan. Mana yang memungkinkan untuk mencapai kemenangan lebih besar. Itu yang kemudian akan menjadi faktor yang cukup menentukan bagi seorang Kaisang atau siapapun untuk maju dalam kontestasi atau tidak. Tetapi satu hal ya yang kemudian perlu diantisipasi, terutama di level Jawa Tengah. Barangkali elektabilitas Kaisang tinggi. Memang Kaisang ini serba cepat. Tiba-tiba 26%. 2 hari anggota langsung ketua umum, itu kan cukup cepat gitu. Tetapi harus diantisipasi komposisi karakter politik lokal di Jawa Tengah seringkali ditentukan oleh kombinasi antara nasionalis dan religius. Maka kalau misal kita bercermin dari apa yang terjadi di Jawa Tengah, hampir selalu posisi nomor 2 itu adalah kekuatan politik Nahdliyin. PKB sekarang dapat 20 kursi. Sebelumnya juga cukup kalau nggak salah juga 20-an. Ganjar Heru kan dua-duanya nasionalis. Ya, tetapi waktu itu mendapatkan lawannya kan Mbak Ida Fauziah dengan Pak Sudirman Said. Yang katanya dalam survei itu gapnya jauh. 60-70 banding 30. Fakta di lapangan gapnya tidak terlalu banyak. Praktis hanya sekitar 7%. Artinya apa? Jangan di underestimate. Kalau misal kemudian nanti misalnya Kaisang bersama dengan Pak Lutfi, ini ada komposisi yang coraknya agak mirip. Tidak merepresentasikan karakter Islam. Dalam konteks ini warga Nahdliyin yang berada di wilayah Pantura itu, Demak, Kudus, kemudian Rembang, Pati, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misal kemudian memang ada kedekatan Pak Lutfi dengan jaringan di Nahdlatul Ulama. Tetapi yang tetap perlu dipastikan jangan sampai kemudian elemen itu tidak terwadahi. Karena kalau misal kemudian itu diambil oleh PDIP, maka bisa saja PDIP kemudian mampu mengakumulasi dan mengkonsolidasikan basis kekuatan yang jauh lebih efektif untuk melakukan perlawanan terhadap komposisi tadi. Kaisang dengan siapapun yang akan maju nanti. Baik, silakan Bang Ade menjawab tadi soal konsistensi itu. Ya, jadi pertama-tama ya memang gini, kami sendiri sebetulnya kaget tuh ketika membaca hasil survei indikator dan LSI yang menunjukkan betapa tingginya suara Mas Kaisang ya, Bro Kaisang itu di Jawa Tengah. Itu nggak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa karena kita nggak pernah kampanye, kita tidak pernah jualan gitu ya. Tapi ternyata jelas tadi, karena faktor dia adalah putranya Pak Jokowi, maka demikian besarlah perhatian orang ketika disodori pilihan, mau nggak Anda pilih Mas Kaisang? Ingat ya, di top of mind dia tuh rendah. Itu artinya kan gini, top of mind itu kalau Anda ditanya, kalau Anda memilih, Anda milih siapa? Tapi Anda nggak dikasih nama-nama nih. Nah ketika itu mereka nggak berpikir tentang Mas Kaisang. Tapi begitu ternyata Mas Kaisang disebut sebagai salah satu calon, mereka bilang 26% bilang, iya dia nih, saya dukung dia. Artinya asetnya itu tinggi banget. Jadi saya mau bilang bahwa sebetulnya popularitas Mas Kaisang itu pertama-tama dilihatnya ke Pak Jokowinya, bukan ke PSI-nya. Ya. PSI boleh ngapain atau apapun, itu sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap popularitas Mas Kaisang. Justru sekarang kita melihat Mas Kaisang itu berkah buat PSI. Kalau Mas Kaisang ini bisa menang, bisa maju dan menang di Jawa Tengah, dia akan terus meningkatkan elektabilitas dari PSI untuk pemilu-pemilu berikutnya. Ya. Jadi buat kami, kita melihat bahwa Mas Kaisang sendiri adalah seorang pemimpin, kan dia baru betul, sebenarnya masuk politiknya kan relatif baru. Yang Anda bilang tuh kan, pada bulan apa, September atau apa itu dia 2 masuk. 2 hari jadi anggota, ya, itu, langsung jadi ketua umum. Walaupun sebenarnya dia udah belajar politiknya cukup lama ya. Tapi sebenarnya pengalaman langsungnya menghadapi kekotoran politik, menghadapi
serangan kanan kiri itu kan baru sekarang. Tapi dengan cepat dia belajar dan orang melihat bahwa well he is new Jokowi nih kalau begini ceritanya. Ya. Jadi dengan kata lain saya nggak ingin terlalu berdebat tentang apakah kita konsisten atau tidak. Yang jelas memang PSI jelas terus mengkritik Pak Anies waktu itu karena performance ya, bukan karena apa-apa. Bahwa kemudian Pak Heru kita nggak terlalu kritik, ya karena performance-nya menurut saya, menurut kami ya juga nggak buruk ya. Ya, jadi saya ingin menggarisbawahi, saya ingin menegaskan bahwa penting bagi PSI seorang Kaisang Pangarep maju di kontestasi pilkada. Kalau buat kami penting, buat kami penting. Itu Karena bayangkan kita bicara Jawa Tengah itu orang seringkali menganggap Jakarta lebih penting. Enggak, penduduknya aja kita bandingkan lah ya. Jakarta itu 10 juta ini berkaitan ya. Di Ini 35 juta loh Jawa Tengah itu. Ya, jadi kalau dia memimpin sebuah daerah yang penduduknya ada 35 juta dan berhasil dan sukses dan kita dukung dan memang ternyata perform dengan baik, itu kan dampaknya terhadap image PSI di daerah tersebut akan luar biasa. Itu akan memberikan dampak ke pemilu 2029 ya. Angkanya nggak bagus, Mas Bimo, Mas Bimo singkat saja ya, waktu kita udah habis. Jadi bagaimana kemudian PDI Perjuangan bisa melawan dominasi efek Pak Jokowi itu di Jawa Tengah kalau putranya maju atau misalnya Pak Lutfi yang notabene dalam tanda kutip memang orangnya Pak Jokowi maju. Bagaimana Mas Bimo? Nggak ada soal. Kalau saya kan, saya katakan tadi, tidak melihat bahwa dinamika pilkada ini kemudian dijadikan sebagai suatu miniatur dinamika kepentingan pilpres di dalam kontestasi pilkada Jawa Tengah dan kota kabupatennya. Saya tidak melihat bahwa narasi-narasi yang dibangun bahwa Pak Jokowi akan mendukung si A, si B, si C yang kemudian di dalam dinamika Jawa Tengah itu akan dominan. Termasuk membawa Mas Kaisang ke Jawa Tengah. Apakah kemudian akan dipersepsikan bahwa itu adalah Pak Jokowi di dalam konteks karena ini berbarengan pilkada di mana proses elektoralnya berbarengan dalam dimensi waktu, pencoblosannya bareng, kampanyenya bareng. Saya tidak melihat itu bisa diekstrimkan karena banyak irisan-irisan yang ada. Yang penting bahwa kita tetap sudah mengantongi banyak calon, ya kan? Kita sudah tahu persis untuk merekam keinginan rakyat itu apa. Kemudian partai, kemudian kader-kader yang kita ada saat ini lebih banyak mendengarkan keinginan rakyat dan keinginan itu sudah dirumuskan kriteria sama orang-orang yang akan diusung oleh PDI Perjuangan itu siapa. Buat Mas Kaisang masuk atau tidak kriteria oleh PDI Perjuangan, saya kira Mas Kaisang bisa belajar dari Mas Gibran maupun Pak Jokowi, proses penjaringan di PDI Perjuangan seperti apa, fit and proper test seperti apa. Jadi kalau mau daftar aja ke DPD gitu ya. Itu sinau saja belajar dari kakaknya, dan kemarin saya ketemu langsung sama Mas Kaisang di acara Suro, saya tanya, Mas mau nyalonkan nggak di Jawa Tengah? Dia jawab juga, ya tergantung partai yang lebih senior. Ya kalau tergantung partai senior, ya kata Mbak Puan, ya daftar saja sebenarnya. Jadi tinggal ditunggu daftar Mas Kaisang di kantor DPD PDIP Jawa Tengah. Akan daftar nggak nih? Terakhir, apa pertimbangan Golkar dan Koalisi Indonesia Maju dalam mengusung calon di Jawa Tengah, Mas Dev? Ya macam-macam, pasti pertama elektoral. Elektoral kan tinggi tuh Mas Kaisang sama Pak Lutfi. Terus yang kedua ya PDLT. Nah terus ketiga juga gimana respons dari partai-partai lain. Itu semua menjadi pembobotan sebelum kita menentukan calon-calon. Dan dari Partai Golkar itu nggak sejarahnya ya, di daerah-daerah lain itu ada juga beberapa yang kita menjadi partai pendukung ataupun juga pengusung. Nah, itu semua kita bisa fleksibel. Tapi tergantung semua di tangan Pak Ketua Umum. Kita tunggu nanti apakah Kaisang Pangarep akan berlabuh ke Jakarta atau ke Jawa Tengah. Kalau ke Jawa Tengah kita tunggu di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Apakah akan mendaftar ya sesuai tadi pernyataan Mas Bimo. Atau mungkin ke Jakarta kalau berhasil membujuk Golkar, merelakan Ridwan Kamil nggak ke Jawa Barat tapi ke Jakarta. Masih dinamis, masih ada 1 bulan. Bapak Alun yang menunggu. Masih ada 1 bulan lagi, 27 sampai 29 Agustus pendaftaran Pilkada serentak. Konstelasi masih dinamis, kita akan tunggu nanti seperti apa. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Dan
itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam ke depan tentang langkah politiknya Mas Kaisang Pangarep. Semoga setelah ini Mas Kaisang Pangarep mau ya diwawancara di Political Show, karena kita udah mengirimkan beberapa kali undangan wawancara, tapi Mas Kaisang tampaknya belum mau bicara ke media. Mungkin setelah nanti memutuskan apakah akan maju di Pilkada Jakarta atau di Pilkada Jawa Tengah, baru Mas Kaisang mau tampil menjawab semua spekulasi di media. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini, dan Himpunan Mahasiswa Manajemen dari Universitas Pembangunan Jaya yang juga sudah hadir di studio CNN Indonesia. Kita akan ketemu Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.